Ada gosip baru seputar masa depan Joshua Zirkzee, sang striker berpotensi pindah ke Aston Villa di musim dingin nanti. Menurut laporan dari Cult Offside, Aston Villa benar-benar serius untuk menggunakan jasa Joshua Zirkzee di lini serang mereka. Pihak The Lions kini dikabarkan sedang menyusun proposal perekrutan Joshua Zirkzee. Mereka masih menimbang-nimbang apakah perlu meminjam sang striker lebih dahulu atau langsung membelinya. Namun Aston Villa diyakini akan segera menjalin komunikasi dengan Manchester United untuk membicarakan transfer sang striker. Namun kabar yang beredar di Inggris menyebut bahwa Joshua Zirkzee tidak memprioritaskan bermain di Italia jika ia cabut dari MU. Sang striker dilaporkan lebih memilih kembali ke Italia, di mana Juventus dilaporkan menaruh minat kepada sang striker. Sebuah pujian diberikan oleh Ruben Amorim kepada Nassauer Mazraoui. Ia menilai sang bek bakal jadi aset yang penting bagi Manchester United di masa depan. Amorim mengaku terkesan melihat penampilan Mazraoui. Ia menilai sang bek menunjukkan kecerdasan yang bagus sepanjang laga tersebut. Dalam wawancaranya seusai laga, Amorim mengutarakan kekagumannya terhadap permainan Nassauer Mazraoui. Ia menilai bek timnas Maroko itu menunjukkan performa yang sangat apik di sepanjang laga. Menurut Ruben Amorim, pemain versatile seperti Mazraoui sangat dibutuhkan dalam taktik yang ia kembangkan di Manchester United. Jadi sang pelatih mengisyaratkan bahwa Mazraoui akan jadi salah satu pemain kunci setan merah di masa depan. Spekulasi perburuan bek kiri baru Manchester United memasuki babak baru. Setan merah kini diberitakan mengincar Theo Hernandez sebagai bek kiri baru mereka. Menurut laporan dari Sky Sport, Manchester United kini tertarik untuk mengamankan jasa Theo Hernandez dari AC Milan. Theo Hernandez selama beberapa tahun ini memiliki reputasi yang apik sebagai bek kiri. Ia disebut-sebut sebagai salah satu bek kiri terbaik di dunia saat ini. Ruben Amorim menyukai sang bek karena ia punya karakteristik ofensif yang bagus. Jadi ia ingin memboyongnya ke Manchester United. Menurut laporan tersebut, Manchester United menemukan celah untuk mengamankan jasa Theo Hernandez. Kontrak sang bek di AC Milan saat ini mulai menipis. Namun sang bek belum mendapatkan tawaran kontrak baru dari manajemen Rossoneri. Itulah mengapa MU akan mencoba untuk masuk dan membujuk sang bek agar mau pindah ke Old Trafford. MU sendiri memiliki satu masalah untuk merekrut Theo Hernandez di tahun 2025 nanti. AC Milan dikabarkan akan membandrol sang bek di kisaran 80 juta euro. Dan MU bakal berpikir dua kali untuk keluar uang sebanyak itu untuk sang bek. Bek Manchester United Diogo Dalot baru-baru ini berbagi cerita terkait pelatih barunya, Ruben Amorim. Ia menyebut bahwa sang pelatih memberikan dampak instan bagi setan merah. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Diogo Dalot menceritakan kesannya dilatih Ruben Amorim. Satu hal yang menurutnya menonjol dengan sang pelatih adalah visinya yang jelas terkait cara bermain yang ia inginkan. Lebih lanjut, Diogo Dalot juga menyebut bahwa Amorim memiliki standar yang sangat tinggi. Ia selalu ingin para pemainnya bermain dengan level tertinggi. Ada informasi baru seputar kondisi Lisandro Martinez. Sang bek dipastikan harus menepi sejenak dari skuad Manchester United. Menurut laporan United Manase, dan Martinez sudah mengalami masalah cedera sebelum jeda internasional kemarin. Ia mengalami cedera ringan saat menghadapi Leicester City. Ketika ia dipanggil ke timnas Argentina, sang bek tidak cukup fit untuk bermain sehingga ia dipulangkan lebih awal ke MU. Ia menargetkan bisa comeback saat melawan Ipswich Town. Namun tim medis MU menilai terlalu beresiko memainkannya di laga itu, sehingga ia absen membela setan merah. Namun kabar baiknya bagi MU adalah sang bek tidak perlu absen terlalu lama dari skuad Manchester United. Cedera yang dialaminya tidak serius, namun dibutuhkan waktu agar cederanya bisa pulih dengan sempurna. Laporan itu memperkirakan bahwa Martinez absen sekitar 2-3 pekan dan baru bisa comeback di pertengahan Desember mendatang.
Manchester United tengah dinantikan awal baru di bawah asuhan pelatih Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu secara resmi ditunjuk menggantikan Erik ten Hag pada 1 November silam. Dengan situasi skuad yang masih merangkak bangkit, MU diyakini bakal mencoba mempertimbangkan peluang memperkuat tim lewat bursa transfer. Meski pihak klub sejatinya sudah santer dikabarkan hanya mau memberi budget terbatas bagi juru taktik barunya pada Januari 2025. Ada setidaknya 3 nama pemain yang sekiranya perlu diangkut Ruben Amorim guna menambah kekuatan Manchester United. Nama pertama, striker Ademola Lookman. Nama kedua, gelandang Leon Goretzka. Nama ketiga, bek kiri Alphonso Davies. Harry Maguire berharap kedepannya para pemain MU tidak lagi overthinking dengan permainan mereka di bawah pelatih baru. Bek senior Manchester United Harry Maguire memberikan pandangan bijaksana terhadap sikap Ruben Amorim selepas debut dia yang berakhir hasil imbang 1-1 menghadapi tim penghuni zona degradasi Ipswich Town. Di hadapan wartawan usai pertandingan, Amorim berkeluh kesah bagaimana sulitnya tim asuhannya mengembangkan permainan dan melihat Man United masih akan menderita dalam waktu yang panjang. Lebih lanjut, Amorim juga menilai para pemainnya overthinking dengan permainan mereka sendiri. Ketika kalian datang dari satu gaya ke gaya yang lain, seperti yang dikatakan sang manajer dalam wawancara dia selepas pertandingan, saya kira para pemain di lapangan memang terlalu berlebihan dalam berpikir kemana mereka ingin bermain, tutur mantan kapten MU itu. Pada akhirnya ini adalah pertandingan sepak bola. Berusahalah dan jadilah yang terbaik dibanding lawan Anda. Hadapilah dan menangkan pertandingan, seru Maguire untuk para pemain. Ada rumor baru terkait aktivitas transfer Manchester United. Setan Merah dikabarkan akan mencoba merekrut kembali Matheus Cunha dari Wolverhampton. Menurut laporan HITC, Manchester United kini mengarahkan radar mereka kepada Cunha untuk menjadi striker mereka. Ini disebabkan sang striker musim ini tampil apik di Premier League. Ia berhasil mengemas 7 gol dari 12 pertandingan bersama Wolverhampton. Striker asal Brazil ini juga memiliki gaya bermain yang cocok dengan taktik Ruben Amorim, sehingga Manchester United tertarik untuk mengamankan jasanya. Laporan yang sama juga menyebut bahwa Manchester United punya peluang yang cukup besar untuk mengamankan striker 25 tahun tersebut. Ini disebabkan Wolverhampton lagi mengalami masalah keuangan, sehingga mereka mau tidak mau menjual beberapa pemain mereka. Matheus Cunha masuk dalam daftar pemain yang siap dijual Wolverhampton. Jadi jika MU memberikan tawaran yang tepat, tim asal Midlands itu siap menjual sang striker. Kontrak sang striker sendiri masih tersisa 3 tahun lagi dan ia bisa ditebus di kisaran 60 juta euro. Ruben Amorim harus melakukan 2 perubahan pada starting 11 Manchester United-nya. Pelatih asal Portugal itu disarankan sedikit merubah susunan pemainnya pada pertandingan selanjutnya. Saran perubahan itu datang dari mantan bek MU Wes Brown. Dia yang pernah memenangkan 7 gelar Liga Premier Inggris saat berada di United, membedah kinerja pelatih baru itu. Wes Brown percaya bahwa Amorim harus membuat 2 perubahan pada starting 11-nya. Dia mengatakan bahwa Luke Shaw yang masuk menggantikan Jonny Evans di Portman Road dan Maino harus berada di sisi awal Amorim ketika keduanya fit. Manchester United mengincar Maradona dari Georgia dan siap menjadikannya sebagai rekrutan pertama Ruben Amorim. Menurut laporan Sport Mediaset, ada 1 nama yang disebut-sebut punya karakteristik sesuai dengan keinginan Amorim. Pemain yang dimaksud adalah winger andalan Napoli, Kepica Kvaratskhelia. Kvaratskhelia memang menjadi salah satu pemain yang tiba-tiba booming setelah bergabung dengan Napoli. Sejauh ini Kvaratskhelia tampil cukup apik bersama Napoli. Pemain yang dijuluki Maradona dari Georgia itu mencatatkan 30 gol dan 28 assist dari 103 penampilan bersama Napoli di berbagai kompetisi. Ia juga menjadi pemain kunci dalam keberhasilan Napoli meraih Scudetto pada musim 2022-2023. Bakat penampilannya apik itulah Kvaratskhelia menjadi incaran Amorim untuk dibawa ke Old Trafford.
Akan tetapi biaya tebus winger berusia 23 tahun itu tampaknya tidak murah. Napoli disebut-sebut mematok harga mencapai 100 juta euro atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Ruben Amorim mengincar seorang wingback berbakat satu ini demi menunjang pakem 3-4-3 miliknya. Wingback Wolverhampton Rakyat Ain Nauri masuk dalam agenda belanja pelatih anyar Manchester United Ruben Amorim. Demikian diwartakan The Sun. Juru taktik Portugal itu menyadari bahwa dia kini memiliki masalah di sektor wingback. Di tim barunya ini, nama Ait Nauri pun diproyeksikan di bursa transfer berikutnya. Lantaran kini Man United tampaknya akan memulai memainkan sistem 3-4-3 di bawah Amorim. Hanya sedikit opsi yang dimiliki Setan Merah untuk mengisi pos wingback kanan atau kiri. The Sun mengklaim Ait Nauri memiliki tipe pemain yang dicari Amorim. Selain punya attack minded, dia juga berperan aktif dalam membantu pertahanan tim.